agresi Israel ke jalur Gaza semakin memantik milisi pendukung Palestina di Timur Tengah. Seolah Israel ingin secepatnya merebut seluruh tanah Palestina. Akhirnya, pasukan pendukung milisi Islam tak sedikit yang melancarkan perlawanannya sebagai tindakan balasan dari penjajahan Israel tersebut. Uniknya, beberapa di antara pasukan milisi Islam ini memiliki beberapa perbedaan ideologi dan tindakan yang dipilih. Meski begitu, ada satu kesamaan yang mempersatukan mereka, yaitu kemerdekaan untuk Palestina. Nah, kira-kira ada pasukan militan Islam apa aja yang mendukung Palestina dan siap bertempur siang dan malam dengan Israel? Yang pertama, udah pasti ada Hamas ya, atau biasa dikenal juga Brigade Al-Qassam. Sebagai salah satu kelompok pejuang Palestina, nama Hamas banyak mendapat sorotan terkait eskalasi konflik Israel-Palestina yang makin memanas belakangan hari ini. Nama Hamas sendiri menurut Al Jazeera dalam bahasa Arab, Hamas merupakan singkatan dari Harokat Al-Muqawamah Al-Islamiyah yang artinya Gerakan Perlawanan Islam. Organisasi Hamas didirikan sejak tahun 1987 selama Intifada pertama, yaitu pemberontakan Palestina melawan kependudukan Israel di jalur Gaza yang pertama. Kegiatan Hamas setidaknya terbagi menjadi dua bagian. Pertama, bidang sosial keagamaan, dan yang kedua adalah bidang politik dan militer. Makanya nggak heran aktivitas militer, terutama soal kekuatan tempur, diperhatikan betul dalam organisasi ini. Lalu dari mana kekuatan itu mendapatkan sokongan? Ali Barokah, pejabat senior Hamas di Lebanon, dalam sebuah keterangan yang dikutip oleh Republika, menjelaskan bahwa Hamas telah lama memanfaatkan uang dan pelatihan dari Iran dan proksi regional Iran seperti Hizbullah Lebanon. Mereka pun memperkuat pasukannya sendiri di jalur Gaza, sehingga kebutuhan senjata bukan lagi halangan untuk mengembangkan pasukan. Lagi pula mereka mengembangkan kemampuan untuk bisa memproduksi senjatanya sendiri secara lokal selama 9 tahun terakhir. Nah, bagi Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya, Hamas sering disebut sebagai organisasi teroris, sementara sebagian orang di dunia Arab dan dunia Muslim mendukung perjuangan Hamas tersebut sebagai perlawanan kependudukan Israel. Tapi gimana nih menurut kalian? Yang kedua ada Hizbullah. Hizbullah yang artinya juga dengan sebutan Partai Tuhan, pertama kali dibentuk pada tahun 1982 untuk melawan kependudukan Israel di Lebanon Selatan. Sama seperti Hamas, kelompok bersenjata dan politik Syiah ini mendapat dukungan dari Iran. Ketika kekerasan meningkat seperti saat ini di Gaza, pengamat khawatir Hizbullah akan membuat front baru melawan Israel atas perintah dari pemimpinnya dan pendukung mereka dari Iran. Mengingat kelompok ini menembakkan artileri dan roket sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina sejak berawalnya konflik. Apalagi Hizbullah adalah salah satu musuh terbesar Israel di wilayah tersebut, sehingga penting untuk mempertimbangkan seberapa besar kekuatan militer yang dimiliki oleh Hizbullah saat ini. Nicholas Blandford, pakar Hizbullah di Atlantic Council, sebuah wadah pemikir di Washington DC, mengatakan bahwa kelompok ini memiliki 3.000 hingga 5.000 pesawat tempur dan rudal jarak pendek untuk menyerang Israel secara langsung. Blandford mengatakan, sebagaimana dikutip dari CNBC, memperkirakan Hizbullah memiliki setidaknya 60.000 pejuang. Sementara pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrallah, pada 2021 mengklaim bahwa kelompok ini memiliki 100.000 pejuang. Hizbullah juga meningkatkan persediaan rudalnya dari 14.000 pada 2006 menjadi sekitar 150.000 saat ini. Wah, banyak banget ya. Sudah persiapan dari jauh-jauh hari nih sepertinya untuk perang besar. Ketiga, ada Houthi. Kelompok pemberontak Houthi buka-bukaan soal serangan drone dan penghadangan logistik laut Israel. Bahkan sekarang menyatakan perang secara terbuka kepada Israel. Houthi memang sejak lama mendukung Palestina dan menentang Israel serta sekutunya, terutama Amerika Serikat. Houthi merupakan gerakan militer Yaman yang dipimpin oleh Hussein Badr al-Din al-Houthi, sekaligus politikus Yaman dan aktivis politik dari sekte Zaidiyah. Sejak kehadiran Houthi di tahun 1990-an, jaringan ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah sebelum akhirnya dicap sebagai pemberontak karena menentang kepemimpinan Presiden Ali Abdullah Saleh. Bicara soal kekuatan militer, Houthi memiliki rudal jarak jauh sendiri yang mereka pernah pamerkan di tahun 2022 lalu. Seperti yang dikutip dari
dari TV One News, Houthi juga mengklaim memiliki rudal dan drone jarak jauh dengan jangkauan lebih dari 2000 km dari Yaman. Iran merupakan pihak yang menyokong milisi Houthi secara fundamental dan persenjataan. Mereka punya rudal anti kapal Falak 1 dan rudal pertahanan udara Fajar 4 dan drone bunuh diri Shahid 136. Sampai saat ini Houthi berkontribusi besar untuk membantu Palestina dalam merusak kebutuhan logistik Israel jalur laut. 4. Jihad Islam. Nama Jihad Islam Palestina atau PIJ belakangan ini juga menjadi banyak perbincangan. Pasalnya, Israel langsung menyebut-nyebut PIJ sebagai pihak yang bertanggung jawab setelah serangan-serangannya, yaitu rudal menghantam beberapa wilayah Israel di Gaza. Wajar jika PIJ mungkin jarang dibicarakan sebagai kelompok militan Islam, mengingat kelompok ini tidak menunjukkan minat pada masalah geopolitik yang terlalu luas. Meskipun memiliki visi yang sama, kelompok bersenjata terbesar kedua di Gaza ini sangat bertentangan dengan Hamas. Jihad Islam didirikan pada 1981 oleh Fatih al-Aziz al-Shikaki sebagai gelombang baru radikalisasi Timur Tengah dan perlawanan kependudukan Israel. Mereka meluncurkan serangan pada sasaran militer dan sipil di Israel, serta bersumpah untuk menghancurkan Israel dan menggantikannya dengan negara Islam. Tidak diketahui jelas berapa anggota yang masih hidup setelah mengerahkan sebagian besar pasukannya dalam serangan 7 Oktober lalu ke Israel. Namun menurut para analis sebelumnya, sayap militer mereka Brigade Al-Quds bisa mengarahkan beberapa ratus pejuang dalam aksinya. Jihad Islam juga memiliki persediaan roket dan mortirnya sendiri di dalam pasukan-pasukannya. Nomor 5, ada Taliban. Taliban menyerukan dukungan kepada Palestina. Melalui situs resmi yang diunggah pada 10 Oktober lalu, Taliban mengaku jika pihaknya telah memantau dengan cermat kejadian-kejadian di jalur Gaza. Merespon dari serangan yang terjadi baru ini ke Israel, pihaknya menilai bahwa kejadian itu sebagai akibat dari pelanggaran hak-hak bangsa Palestina yang tertindas oleh Zionis. Pasalnya, Israel selama ini dinilai telah melakukan pelanggaran dan tak menghormati tempat-tempat suci umat Islam. Karena itu, Taliban memberikan dukungan penuh atas perlawanan rakyat Palestina demi merebut kembali hak-hak atas kebebasan dan kemerdekaannya. Taliban juga meminta negara Islam hingga organisasi Islam bisa mencegah kekerasan yang terjadi terhadap Palestina yang dilakukan oleh Israel. Taliban adalah kelompok militan yang pernah berkuasa di Afghanistan dan digulingkan oleh pasukan pimpinan Amerika Serikat di tahun 2001. Namun pada tahun 2021, 20 tahun setelahnya, Taliban kembali menguasai Afghanistan setelah Amerika Serikat memutuskan untuk menarik pasukannya dari negara tersebut. Kini pasukan militer mereka dikatakan jauh lebih kuat dari sebelumnya sebagai pasukan yang dominan juga di negara Afghanistan. 6. Ada kelompok perlawanan Islam Irak. Pada 4 November kemarin, pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Irak diserang oleh pesawat tak berawak untuk kesekian kalinya. Kondisi ini terjadi saat perang memanas antara Israel dan Hamas Palestina, di mana kelompok perlawanan Islam Irak menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Sebelumnya, serangan yang menyasar pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah juga disebut pihaknya mencapai target dan menyebabkan kerusakan yang parah. Dikatakan kelompok perlawanan Islam Irak ini siap berpartisipasi dengan pasukan darat khususnya yang mengalahkan ISIS dan kelompok asing di Irak dan Suriah. Kelompok ini juga diharapkan mampu mengalahkan tentara-tentara Zionis pada akhirnya. Ditegaskan pula oleh kelompok perlawanan Islam Irak bahwa pertempuran melawan kedudukan Amerika yang ada di Irak tidak boleh berakhir kecuali dengan pembebasan menyeluruh. 7. Brigade Syuhada Al-Aqsa atau biasa dikenal juga Fatah. Pertarungan politik dan kekuasaan antara Palestina dan Israel yang telah berlangsung lama melahirkan organisasi-organisasi militan di Palestina. Mereka berjuang untuk mempertahankan negara dan mengembalikan hak Palestina, termasuk Fatah ini atau biasa dikenal Brigade Syuhada Al-Aqsa. Fatah merupakan satu di antara kelompok-kelompok paling berpengaruh di ranah politik Palestina. Berdiri lebih dulu dibanding Hamas, Fatah hadir sejak tahun 1959 dan saat ini dikatakan statusnya cukup dekat dengan Presiden Palestina saat ini, Mahmud Abbas. Berbeda dengan kelompok pada umumnya, Fatah tidak menggunakan perlawanan dengan senjata sebagai jalan perjuangannya. Hal ini mereka meyakini perlu adanya negosiasi dengan Israel dengan menekankan jalur diplomasi. Fatah lebih banyak meraih dukungan dari negara-negara lain yaitu PBB dan organisasi-organisasi
negosiasi perdamaian lainnya. Mereka terus mengusahakan perdamaian Israel dan Palestina. Pada 1 November lalu, Fatah melakukan pemogokan umum secara massal di seluruh wilayah tepi barat, termasuk kota Yerusalem yang diduduki Israel. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap aksi genosida Israel kepada warga Gaza. Keterlibatan berbagai milisi di Timur Tengah membuktikan bahwa kini Israel tidak hanya menghadapi satu musuh saja, tapi masih banyak kecaman dan perlawanan keras lainnya yang akan menghantam dari berbagai sisi, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa kelompok-kelompok lain nantinya bisa menang dan memberikan kemerdekaan serta tanah Palestina seperti semula. Nah, jadi itulah beberapa kelompok militan Islam yang bersatu untuk melawan Israel demi dukungannya sebagai sesama muslim untuk membela saudara kita di Palestina guna dapat mengembalikan tanahnya dan memberikan kemerdekaan terhadap Palestina.